Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita yang sudah hadir di Masjid Al-Furqan, Masjid Universitas Pendidikan Indonesia yang kita banggakan, dan juga yang sudah hadir melalui Zoom meeting dengan berupaya, berusaha, bergabung bersama-sama. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengucapkan terima kasih terutama kepada Pak Rektor hadir, alhamdulillah ini sehat Pak Rektor. Kemudian para penasihat Al-Furqan, para dosen dari APEB barusan siap-siap akan ke Sukabumi. Mohon doa semoga lancar di perjalanan, akan ada pengabdian. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, dan juga para mahasiswa dari asrama ini. Di UPI ada asrama dan banyak mahasiswa yang hadir untuk bersama-sama mengkaji, mempelajari, memahami. Mudah-mudahan semuanya akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga sebelum kita mulai, kita berdoa dahulu. Yang pertama mendoakan ada kawan-kawan para jamaah yang mohon doa untuk berangkat umroh dan sekarang sudah pulang dari umrohnya, laporan kemarin. Mudah-mudahan kita semuanya yang telah melaksanakan umroh, dan ada yang sedang umroh juga jemaah kita, semoga mabrur, dan insya Allah sekali-kali nanti kita tayang dari Mekah, tidak dari Al-Furqan saja, nanti kita tayang dari Mekah, dari Madinah, tinggal menunggu undangan, dan undangannya sedang ditulis, cuman belum sampai. Kata tim dari mana? Dari Gusti Allah nanti undangannya. Di semuanya insya Allah, bila Allah menghendaki, bila Allah menunjukkan jalan, yang sulit jadi mudah, yang jauh jadi dekat. Contohnya dengan pengajian ini, yang sakit jadi sehat insya Allah ya. Yang agak sedikit kurang bagus jadi bagus insya Allah melalui kajian-kajian di mana saja yang kita ikuti. Kemudian juga terima kasih kepada hamba-hamba Allah, baik yang sudah niat untuk hadir, yang tidak bisa hadir namun niatnya sudah didahulukan. Ketika masuk ke Zoom-nya agak susah gitu, karena kemarin sulit katanya, nih gimana sih? Oh begitu, katanya sabar aja, tenang saja, nanti kalau sudah Allah izinkan bisa gampang gitu. Nah, kemudian juga semuanya semoga mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa yang dimohonkan kepada Allah, ini ada dosen UPI yang sedang berbaring di rumah sakit, Profesor Idrus, dan mungkin yang lainnya juga ada, cuman yang saya ketahui sampai saat ini beliau sedang berbaring di rumah sakit. Mudah-mudahan disebut sehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau mungkin jamaah lain ataupun keluarga kita yang sedang sakit namun tidak bicara gitu, semoga Allah menyembuhkannya. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si ishfi anta syafi la syafi'a illa anta syifaan la yughadiru saqama. Allahumma afini fi badani
Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan untuk mendapatkan kelancaran dalam kajian ini dan dalam kehidupan sehari-hari yang kita hadapi, mari kita berdoa dahulu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min khajaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsik abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian kajian yang akan kita ungkap di pagi hari ini sebagaimana telah diketahui oleh kita melalui player yang kami bagikan. Kajian surah An-Nisa ayat 40. Mentafakuri makna 7 golongan yang dinaungi Allah pada hari kiamat, di saat tiada lagi naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, judulnya menurut saya keren ini. Kenapa? Karena ini jarang orang mentafakurinya gitu ya. Maka mentafakur itu memikirkan, wah gitu ya. Mentafakur itu memikirkan dengan hati ya. Tidak hanya dengan otak tapi dengan hati, dengan masuk ke dalam hati yang paling dalam. Nah, itu mentafakuri. Makna 7 golongan. Mari kita lihat ayat yang kita baca dan kita baca pelan-pelan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan naungan nanti di akhirat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yazlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Shadaqallahul azim. Mari kita lihat arti dari ayat yang kita baca. Diawali dengan kata-kata inna. Inna ini artinya sesungguhnya. Jadi kalau ada kata-kata sesungguhnya, ini bukan main-main ini. Allah menurunkan ayat dengan diawali kata inna. Ini perlu perhatian semua manusia. Semua orang muslim yang beriman hendaknya fokus dengan kata-kata ini, mengingatkan sungguh atau sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarrah. Dan jika ada kebajikan sekecil zarrah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya. Nah, itu arti ya dari kata dari ayat yang kita baca. Jadi Allah tidak akan menzalimi seseorang. Allah tidak mendolimi seseorang. Allah tidak zalim. Yang zalim itu manusia biasanya itu. Allah itu tidak zalim, manusia yang zalim. Nah, makanya diungkapkan di sini Allah tidak mendolimi siapapun. Tuh, gitu. Dari ayat yang kita baca, Allah tidak mendolimi siapapun dengan sekecil apapun. Nah, itu dengan sekecil apapun. Oke? Jadi itu arti dari ayat yang kita baca. Ayat berapa? Lupa lagi ya.
Surat apa? Minimal ingat suratnya dan ayatnya. Soal membaca boleh di rumah, boleh dimanapun. Oke, terus kita melihat interpretasi. Halo, ini interpretasi. Jadi ini ada gangguan teknis sedikit ini. Jadi kita lihat interpretasi dari ayat yang kita baca, yang kita tayangkan, sebagaimana yang kita lihat di PPT ini. Nah, interpretasi para mufasir. Kita ingin para mufasir ini memberikan sikap, memberikan pemikiran tentang ayat yang kita baca. Dalam tafsir Al-Munir, nah ini Al-Munir dijelaskan bahwa maksud ayat di atas adalah Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengurangi pahala amal yang dilakukan oleh seorang pun. Nah, ini Allah tidak mengurang-urang amal, mengurang-urang pahala itu. Meskipun amalnya itu hanya sedikit. Nah, ini Allah juga tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah karena tindakan seperti ini, termasuk tindakan zolim, dan kezoliman adalah kelemahan. Nah, ini itu ya. Jadi kezoliman dan kezoliman adalah kelemahan, padahal Allah adalah maha sempurna dan Dia maha suci dari segala kekurangan. Nah, ini menurut siapa tadi? Menurut tafsir Al-Munir. Allah berjanji tidak akan mengurangi pahala amal sedikit pun. Ini kita hadir ke masjid ini sedang beramal nih, sedang melakukan kegiatan. Insya Allah ini jadi amal soleh ini. Jadi siapapun yang ikut pengajian ini di luar masjid, di dalam Zoom, semuanya itu insya Allah sedang beramal. Dan amal ini akan diberi pahala, dan pahalanya tidak dikorting oleh Allah, gitu ya. Pahalanya betul-betul akan diberikan sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia juga berjanji akan melipat gandakan pahala kebajikan hingga 10 kali lipat, 700 kali lipat, bahkan sampai berlipat-lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Di Allah itu melipat gandakan pahala, subhanallah. Maka modalnya ya, agar menjadi pahala, di situ harus dibarengi dengan ketulusan. Jadi ibadah ini, beramal ini harus tulus, dan tulus itu bukan didiskusikan, tapi diperjuangkan. Nah, itu ya. Kan ada orang yang ngeluh kepada saya, susah katanya saya itu ikhlas. Ya, kata saya boleh aja mengeluh, tapi bukan dikeluh-keluhkan, tapi diskusi lagi. Renungkan, masuk ke dalam hati, camkan, karena memang ketulusan modal dalam beribadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ini ayatnya sudah populer, sudah sering kita mendengar ayat itu, dan semoga amal kita selalu amal dengan penuh ketulusan lillahi ta'ala. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, inilah sistem penilaian amal yang telah ditetapkan oleh Allah. Sistem penilaian ini sangatlah adil dan menarik. Nah ini, namun, pakai kata namun ini. Kalau sudah pakai kata namun, ada kelainan ini. Sungguhnya sangat mengherankan karena masih ada orang yang kafir dan melakukan maksiat gitu. Padahal tadi sudah digambarkan kebaikan itu pahalanya begini-begini, tapi masih ada orang yang nyeleneh. Nah ini ya, masih ada mahasiswa kalau ujian itu nyontek. Nah ini nyontek itu perbuatan yang tidak indah. Oh gitu ya. Makanya dengan pengajian mudah-mudahan mahasiswa ini menjadi mahasiswa yang cerdas otaknya, amin. Dan mahasiswa yang lembut hatinya, imannya kuat, mantap. Mengapa? Karena Al-Furqan sudah mengantarkan bagi para mahasiswa. Subhanallah.
Jadi keheranan ini diungkapkan Allah dalam firman-Nya yang bermaksud apa yang dapat diperbuat oleh orang-orang kafir, Yahudi dan juga yang lainnya di saat kami mendatangkan nabi-nabi mereka yang akan bersaksi atas amal perbuatan yang mereka lakukan. Kami juga akan mendatangkan kamu wahai Muhammad sebagai saksi atas orang-orang yang mendustakan agama. Subhanallah. Ya, nanti di akhirat kita akan datang Nabi Muhammad menyaksikan umatnya beramal gimana ini. Disaksikan oleh manusia yang termulia, insan yang paripurna, disebutnya adalah uswatun hasanah, nanti akan hadir dalam menyaksikan timbangan amal hambanya nanti. Nah, diungkapkan di sini. Jadi kami juga kata Allah akan mendatangkan kamu wahai Muhammad sebagai saksi atas orang-orang yang mendustakan agama. Jadi nanti akan datang, akan melihat bagaimana. Ya mudah-mudahan kita orang yang membenarkan agama, mengakui Islam sebagai agama yang menghantarkan diri kita untuk meraih keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terus selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lihat penjelasan selanjutnya. Kemudian ayat ini senada dengan ucapan Nabi Isa ini yang difirmankan Allah, dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Ibnu Mas'ud bercerita bahwa dia pernah membaca surat An-Nisa di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika dia sampai kepada ayat wajibna bika haula'i syahida, Rasulullah SAW menangis dan berkata, cukup Ibnu Mas'ud. Maksud kesaksian di sini adalah ya pembentangan amal umat manusia di hadapan para nabi mereka. Jadi Rasul itu menangis ketika mendengarkan kalimat yang dibacakan oleh seorang sahabat ya Ibnu Mas'ud. Kenapa? Karena nanti akan menyaksikan umatnya yang telah dibina, yang telah dibimbing, yang telah diarahkan. Kemudian melihat umatnya, seandainya umat itu bagus, baik, subhanallah, menyenangkan bagi Nabi. Seandainya umatnya itu tidak berbagi atau tidak berbuat sesuai dengan yang ditentukan, mungkin Nabi akan melihatnya dengan merasa sedih. Kenapa? Karena umat ini kok sudah dijelaskan masih tetap saja tidak mengikutinya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, selanjutnya hadirin kita lihat menurut tafsir Aisur tafsir, nah ini atau Aisarut tafsir, makna kata az-zulmu. Az-zulmu artinya kezaliman adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu zalim. Jadi menempatkan apa saja yang sebagusnya, yang sehebatnya sesuai gitu ya. Sesuai menempatkan sesuatu dengan apa yang seharusnya. Nah, kalau az-zulmu, kedzaliman adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, ini. Kemudian misqala dzarrah, tadi ada kata-kata misqala dzarrah. Misqal adalah takaran yang berdasarkan berat. Dzarrah adalah bentuk terkecil dari suatu benda yang tidak bisa dibagi dua. Nah, kan kalau benda biasa bisa dibagi dua nih, zarrah itu nggak bisa dibagi dua. Dan juga maksudnya adalah tampias atau kepala semut. Sekecil-kecilnya sebesar benda semut ya sebesar semut gitu. Nah, zarrah itu sebesar kepala semut. Semutnya aja udah kecil. Bagaimana kepalanya itu ya? Itu menunjukkan sekecil itu pun ada dalam hitungannya. Terus ada kata-kata al-hasanah. Kebaikan adalah perbuatan terpuji yang ma'ruf. Nah ini. Di perbuatan terpuji yang ma'ruf apa saja?
yang ma'ruf, yang bagus, yang baik, baik menurut saya, baik menurut orang tua, baik menurut kawan, apalagi baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Yudha'ifa, nah ini ingin dilipat gandakan. Kata-kata yudha'if itu ingin dilipat gandakan. Min ladunhu, dari sisi Allah, ajron aziman, pahala yang besar serta ganjaran yang agung. Penjelasan tentang keadilan, kasih sayang di sini, kasih sayang dan keutamaan Allah. Ini dari ayat yang diungkap yang kita baca di awal tadi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya kita ingin melihat nilai-nilai pedagogis. Nah, ini nilai pendidikan. Selalu kita memunculkan ini karena manusia ini bagaimanapun baik tidak baiknya ini pendidikan berkontribusi itu terhadap siapapun gitunya. Dan di sini mendidik agar menjadi hambanya yang senantiasa berbuat kebaikan dan menjalankan perintahnya karena mencari cinta dan keridhaan Allah semata. Nah, tugas guru nih, tugas orang tua, tugas dosen, tugas ustadz, tugas muallim, tugas tokoh masyarakat, bagaimana mendidik anak-anaknya agar menjadi hambanya yang senantiasa berbuat kebaikan. Jadi kalau kita sedang ngajar, ada anak yang menyodorkan spidol misalnya, kata kita terima kasih ya, semoga jadi amal kebaikan. Wah, itu kedengaran oleh teman-temannya sekelas, kata hati-hati mereka, amin, amin. Nah, ini pekerjaan yang dengan ucapan tadi pengajar terhadap anak didiknya muncul di tengah-tengah sedang proses pembelajaran atau di rumah ketika anaknya menyodorkan kelengkapan makan, misalnya anak menyodorkan sendok pada orang tuanya itu di situ mengucapkan dengan cara yang halus, terima kasih sayang sudah membantu ayah ya, semoga jadi anak yang baik ya sayang. Waduh, kata-kata itu maha diketahui dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai ada orang yang berbuat baik itu tidak ada ucapan apa-apa gitu. Tidak ada ucapan apa-apa. Ada anak yang mempersilahkan bapak duluan pak, terima kasih ya. Oh begitu cara mendidik, cara membimbing, cara mengarahkan anak didik kita. Yang kedua, mengajarkan hambanya untuk menjauhi kemaksiatan dan kejahatan karena akan dimintai pertanggungjawaban. Nah ini di sini mengajarkan hambanya untuk menjauhi kemaksiatan. Apa itu maksiat? Halo? Maksiat itu apa? Maksiat itu perbuatan yang malu bila dilihat orang. Itu maksiat. Pokoknya apapun lah. Namun kanyohan batur teh erak saya teh gitu. Teh maksiat. Ya, misalnya ganti baju di tempat yang agak terbuka, lu lompatan, malu takut orang melihat. Nah, itu maksiat itu, ya. Apapun, pokoknya pekerjaan yang bila dilakukan orang itu melihatnya malu. Makanya orang yang berbuat maksiat biasanya suka gelap-gelapan. Kenapa gelap-gelapan? Supaya orang tidak melihatnya. Halo? Nah itulah yang dikatakan maksiat. Nah bagaimana mendidik anak-anak kita? Bila anak kita ada yang salah melakukan sesuatu, tegur dengan sebaik-baiknya. Kamu kok jangan begitu sayang, itu kurang bagus, itu tidak baik, itu tidak benar. Nah gitu. Dan perbuatan itu akan diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat. Subhanallah, itu lebih mendalam lagi. Dan kalau sering diucapkan oleh orang tua di rumah, itu orang tua akan melihat hasilnya. Karena pendidikan yang paling pertama dan utama di mana? Di keluarga. Dan pada minggu yang lalu itu dikatakan bahwa ibu itu siapa? Ibu itu madrasatul ula, ya, tempat belajarnya anak-anak. Nah, gitu. Jadi makanya di sini banyak mahasiswi ini calon-calon ibu ya. Halo, para mahasiswi calon ibu siap? Calon ibu siap?
Ya harus siap, masa tidak siap ya. Nah, sekarang belum jadi ibu, nanti kalau sudah ibu siap insya Allah mendidik anak dengan penuh ketulusan. Ketiga, membentuk ketakwaan dan akhlak mulia dalam menjalankan kehidupan dengan rasa ihsan yang tinggi bahwa Allah Maha mengetahui. Membentuk ketakwaan. Takwa itu mengamalkan segala yang diperintahkan dan meninggalkan segala yang dilarang. Itu adalah perbuatan takwa. Jadi kalau kita meninggalkan yang tidak boleh, ini orang takwa. Tapi kalau terus saja melakukan padahal itu salah, ini ketakwaannya sedang hilang dari dirinya. Kan kita suka ada perasaan dosa, perasaan salah gitu ya. Kemudian yang keempat, mengajarkan hambanya agar tidak berbuat dolim kepada siapapun dalam keadaan sempit maupun lapang. Nah ini, tidak boleh dolim mendolimi. Dan terjadinya kedoliman di dalam kehidupan karena memang di situ adanya terganggunya, tidak siapnya hati seseorang melihat orang lain mendapat kemajuan. Nah ini, ada mahasiswa yang nilainya bagus ya, bukan bersyukur, tapi kenapa jadi bagus ya? Kok ini pinter nyonteknya kayaknya? Nah ini kan dolim itu ya, tidak boleh mengatakan itu. Tapi salut, orang ini tidurnya nyenyak, tapi kapan membacanya ya? Tapi nilainya bagus. Ya kali ketika kita sedang tidur. Makanya dikala orang lain sedang tidur, ada yang memanfaatkan, dia menyempatkan untuk belajar dengan sepenuh hati. Nah ini, jadi mengajarkan hambanya agar tidak berbuat salah, tidak berbuat dolim kepada siapapun dalam keadaan sempit maupun lapang. Nah itu kita lihat dari sisi nilai pendidikan. Kemudian bagaimana keadaan manusia saat kelak dibangkitkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sekarang sedang hidup. Setelah hidup mati. Setelah mati hidup lagi. Setelah hidup tidak mati-mati. Nah itu, ini konsep dalam Islam itu manusia asalnya tidak ada, terus jadi ada. Mengapa ada? Diadakan oleh yang maha ada. Wah begitu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana keadaan manusia saat kelak dibangkitkan oleh Allah nanti? Nah ini, tidak ada pertalian keluarga dan tidak saling bertanya. Yang pertama itu, mari kita lihat ayatnya dan kita baca pelan-pelan, insya Allah mendapatkan berkah. Fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yawma idhin wa la yatasaalun. Apabila apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka pada hari itu, dan tidak pula mereka saling bertanya. Subhanallah. Istri yang sekian puluh tahun bersama-sama, anak dididik, diurus, begitu terjadi hari kiamat, semua itu hidup masing-masing. Dan banyak contohnya. Contohnya ketika ada gempa ya, gempa yang kekuatannya sangat tinggi, sedang tidur, begitu terjadi semuanya menyelamatkan masing-masing. Bapaknya pergi duluan, istrinya menjerit-jerit ketinggalan, anaknya masih tidur. Semua itu luput dari saling menolong dan membantu. Mengapa? Karena semuanya panik dengan kejadian itu. Bagaimana nanti terjadi kiamat? Digambarkan dalam Al-Quran, kiamat itu kejadian yang sangat dahsyat. Al-Qari'atu mal-Qari'ah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Banyak ayat-ayat yang menggambarkan tentang terjadinya hari kiamat. Dan mudah-mudahan
orang-orang yang beriman katanya nanti ketika kiamat terjadi itu sudah diamankan duluan. Nah, ada keterangan nanti kita lihat. Begitu kiamat terjadi, hancurnya alam jagat raya ini, bertebarannya gunung-gunung seperti bulu yang dihembuskan itu, orang-orang yang beriman kepada Allah sudah diselamatkan terlebih dahulu. Mungkin diwafatkan dengan kekuasaan Allah ataupun dengan cara-cara lain yang Allah berikan keselamatan kepada orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita tetap iman di dalam hati kita sampai wafat pun tidak lepas keimanan. Makanya dalam hidup kita ini harus ada 3 hal selalu. 1, ilmu yang mantap. 2, iman yang kuat. 3, amal yang tulus. 3 itu apa? 1 lupa lagi ya. 1, ilmu yang ilmu yang mantap lah. 2, iman yang kuat. Yang 3, amal yang tulus, amal yang ikhlas. Dan ikhlas itu jangan diumumkan. Kalau Anda diminta tolong oleh siapapun ya, terus ngomong, "Pak, daek salamet ikhlas saya mah." Nah, jangan begitu. Ikhlas mah kelihatan. Kalau kita mengerjakan sesuatu dari wajah itu ceria, bangga. Mengapa? Karena saya hanya berharap kepada Allah. Orang bilang ikhlas itu susah. Menurut saya jangan mengeluh, tapi perjuangkanlah untuk menjadi orang yang ikhlas. Karena ikhlas itu indah. Dengan ikhlas tidak ada rasa capek. Dengan ikhlas tidak akan ada mengutruk. Dengan ikhlas tidak uring-uringan. Dengan ikhlas menjadi kenikmatan dalam hidup. Yang kedua, setelah yang ke-1 kita lihat yang kedua. Matahari akan didekatkan oleh Allah nanti pada hari kiamat. Sekarang kan jauh tuh, berapa jauh matahari ke bumi aja jauh banget itu. Nah, nanti disebutkan di dalam hadis, tudna syamsu yaumal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum kamikdari mil payakunun nas ala qadri amalihim bil araq. Hadis riwayat Muslim. Pada hari kiamat matahari didekatkan kepada seluruh makhluk hingga berjarak 1 mil di atas kepala mereka. Lalu seluruh manusia akan tergenang dalam peluh mereka berdasarkan kadar amalan mereka di dunia. Ini hadis mengatakan begitu. Di pada hari kiamat matahari didekatkan. Di sini digambarkan dengan berjarak 1 mil. Halo, 1 mil berapa? Berapa jauh? Wih, 1 mil berapa jarak itu? Silakan dilihat, kan ada yang disebut meter, kilometer, dan mil ya. Silakan ditapakuri. Ini menggambarkan betapa dekatnya. Dan hati-hati jangan mengatakan begini, wah bener gak ini hadisnya? Hati-hati nih. Ini hadis riwayat Muslim, bukan didiskusikan ini. Bukan didiskusikan, tapi ditapakuri. Subhanallah, semoga kita selamat ya Allah. Nah, gitu buahnya. Bukan diskusi, wah 1 mil, pumangkewe, hati-hati ini. Itu melecehkan namanya gitu ya. Oke, yang kedua, matahari akan didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diungkapkan dalam hadis yang kita baca barusan. Terus yang ketiga, tidak beralas kaki, telanjang dan tidak dikhitan. Nah, ini juga kata hadis Al-Bukhari 3349 nomornya. Ya ayyuhan nas innakum tuhsyaruna ilallahi hufatan uratan gurlan. Wahai manusia, sesungguhnya kalian akan dihimpun pada hari kiamat, dikumpulkan sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, sampai umatnya yang terakhir menuju Allah Azza wa Jalla dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang dan tidak dikhitan. Nah itu, subhanallah ya.
Bukan, wah bagaimana ya saya bisa melihat yang lain. Gimana kau jadi nonton? Bukan tidak ada kesempatan nonton di situ. Tapakur, tunduk, takut. Itu kan? Takut. Nah, makanya dalam rukun iman itu ya, ada iman kepada hari akhir, ada iman kepada hari kiamat. Nah, ini di orang-orang Islam ini memiliki keyakinan-keyakinan dalam hal rukun iman yang sudah hafal, tapi di situ bukan dihafalkan, tapi diresapi terus gitu ya. Terus yang keempat, manusia tenggelam di lautan keringat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya'raqun nas yaumal qiyamah hatta yadhhaba 'araquhum fil ardi 70 dhira'an wa yuljimuhum hatta yablughu adhanahum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, pada hari kiamat manusia berkeringat hingga keringat mereka di bumi setinggi 70 hasta dan menenggelamkan mereka hingga telinga. Saking tadi kan mataharinya dekat, manusianya berdempet berkumpul di situ semuanya. Nah, jadilah peluh-peluh mereka, keringat-keringat itu dikatakan di sini setinggi 70 hasta. Keringat sendiri itu, dan menenggelamkan mereka hingga telinga mereka. Ini menggambarkan kehidupan yang akan datang yang perlu kita imani. Terus selanjutnya, ini hanya 4 tadi ya. Sekarang ini siapa sih? Aduh, kasih segala macam. Siapa yang akan memperoleh naungan pada hari kiamat? Nah, ini ada pertanyaan. Di saat tadi sedang ya matahari dekat gitu ya, kemudian manusia dengan segala keadaannya, nah gitu, sampai yang terakhir barusan. Nah, di saat itu siapa yang akan memperoleh naungan pada hari kiamat? Pertanyaannya. Kalau ada pertanyaan pasti ada jawaban. Mari kita lihat jawabannya. Yang pertama, di sini Rasulullah SAW bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh al-imamul adil wa syabun nash'ata bi'ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqu alaihi wa rajulun da'athum ra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Mari kita lihat arti dari hadis yang kita baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Nah, yang selamatnya 7 golongan. Mari kita lihat. Yang pertama, imamun yang adil, imam yang adil. Seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Sejak muda sudah ibadah kepada Allah. Sebelum menjadi mahasiswa selalu beribadah kepada Allah. Sebelum jadi siswa terus dibimbing oleh orang tuanya ibadah kepada Allah. Sudah jadi mahasiswa, sudah lulus, sudah bekerja, terus dia itu ya tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Yang ketiga, seorang yang hatinya bergantung ke masjid. Waduh, luar biasa. Sebenarnya kita hidup ini tidak selalu dan tidak lupa terhadap masjid. Sekarang subuh di masjid, ada pikiran kita akan keluar kota, nanti sholat duhur di masjid mana ya? Nah gitu. Bahkan sudah sholat duhur, nanti asar di mana ya?
Kalau sedang musafir ya bisa jamak di situ. Nah, gitu. Jadi semuanya hatinya itu selalu ingat ke masjid. Kalau sedang kuliah, bahkan kalau di UPI ini Pak Rektor buat aturan nih 11.30 dosen berhenti kuliah, semua sholat istirahat. Wah, ini yang membuat aturan itu Pak Rektor ya, betapa pahalanya di saat ngabringnya orang-orang ke masjid, bukan untuk apa-apa, untuk sujud. Pak Rektornya ada di depan, para pembuat rektor juga ikut semua, para dekan, semuanya, mahasiswa tidak ketinggalan, semua karyawan, subhanallah. Sedang apa? Sedang menjemput ampunan, sedang menjemput rahmat, sedang menjemput berkah, dan sedang menjemput keselamatan sebagaimana yang sedang kita baca saat ini. Kalau pulang ke kampung jangan lupa, di kampung ada masjid kan? Itu masuk di situ, ramaikan masjid di daerah kita masing-masing. Terus yang keempat, dua orang yang saling mencintai di jalan Allah. Keduanya berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Orang berteman-teman jangan karena ada duitnya. Ya, karena teman saya ini agak tebal nih, sakunya nih perlu didekati biar agak ngirit di kosan misalnya, atau di asrama, itu karena dunia. Jangan, kalau berteman itu karena Allah. Kenapa kau dekat sama saya? Karena Allah aku mah gitu. Dan ketika dipisahkan juga karena Allah. Mohon ya kita lah lulus masing-masing, yang ke satu ke NTB, yang satu ke Kalimantan Barat, udah berpisah karena Allah, berkuliah karena Allah, mengerjakan tugas karena Allah, pulang ke kampung, wahai hayu kita karena Allah semata-mata. Ini mendapatkan naungan di akhirat nanti. Terus yang keberapa sekarang? Yang kelima. Nah, yang kelima, seorang laki-laki yang diajak berzina. Waduh, ini seorang laki-laki diajak berzina. Jadi yang mengajak berzina itu yang lain, laki-laki yang diajak dalam hadis ini. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik. Wih. Halo? Lalu ia berkata, nah ini laki-laki berkata, apa katanya? Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Bukan tidak mau, halo, bukan. Ini kan bagaimana aku ini ada perasaan takut kepada Allah. Kalau pemuda ada yang ngajak-ngajak itu gimana? Takut kepada Allah gitu ya. Jangan mumpung jauh dari orang tua, mumpung jauh dari kampung halaman, tidak demikian. Takut kepada Allah. Dan yang keenam, seorang yang bersodakoh dengan satu sodakoh lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Bukan tangan kiri dimasukkan ke saku, maksudnya bukan. Tangan kanan kau berikan ya, aku sembunyikan, tangan kirinya ke belakang, bukan itu. Di situ memberikan itu semata-mata lillah, tidak berharap pujian. Diumumkan oleh pimpinan masjid sumbangan, gak apa-apa, silakan aja, tidak merubah ketulusan. Gitu ya. Tidak diumumkan, tidak mengurangi keikhlasan. Udah, aku mah ikhlas. Nah, ini itu menunjukkan tangan kanan dan tangan kiri di situ bersembunyi, artinya tidak ada harapan pujian dari manusia. Dan yang namanya di sini kan seorang bersodakoh itu memberikan sesuatu, termasuk itu para orang tua menafkahi istrinya itu sodakoh. Tapi para orang tua, wahai para orang tua, jangan mengatakan saya akan bersodakoh kepada istriku. Jangan dikatakan. Tidak dikatakan pun sudah bersodakoh. Termasuk orang tua memberikan nafkah kepada para mahasiswa untuk kuliah, itu termasuk sodakoh. Subhanallah. Makanya bersyukur kepada Allah, orang tua masih diberi rezeki untuk menyekolahkan, menguliahkan anaknya. Ini adalah bentuk sodakoh. Di samping hari Jumat ada kenceleng lewat. Nah, ini sodakoh. Di pengajian ada kenceleng lewat, itu jangan diabaikan. Itu di situ ada untuk berpeluang bersodakoh. Kemudian yang ketujuh, seorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi lalu ia meneteskan air matanya. Gimana ini?
Ingat akan dosa. Jam 3 bangun, sebelum tidur niat dahulu baca doa, ya Allah berikan kesempatan aku bangun jam 3 ya Allah. Ternyata Allah mengingatkan orang yang berdoa itu dengan ingat jam 3. Segera dia baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilahin nusyur. Terus dia ke air, cuci tangan, berbuat segala macam wudu yang sempurna, hamparkan sejadah, dan setiap dia assalamualaikum ingat dosa-dosa yang dilakukannya, dosa kepada orang tua, selalu menyulitkan, minta yang tidak karuan, ingat di situ sampai keluar air mata. Pernah membentak orang, pernah menipu orang, pernah berbuat dosa pada orang lain, ingat di saat itu. Di saat ingat dan air mata itu keluar, luar biasa. Dan itu jangan dianggap enteng. Lah air mata nanti saya keluarkan sebanyak-banyaknya, itu sombong itu. Itu harus dibarengi dengan tafakur, tadabbur ya atas perjalanan hidup yang kita jalani. Mengapa? Karena ingin mendapatkan naungan dari Allah. Kalau sulit, aduh susah ya Allah, kenapa air mata susah keluar ini? Ngomong sendiri kepada Allah, kenapa ini? Aku banyak dosa kok susah ya Allah, merasa berdosa kok susah ya Allah. Nah di situ insya Allah dengan dengan suara lembut, dan kalau berdoa ya tidak usah keras-keras. Di masjid berdempet dengan orang, berdoa jangan keras-keras, dengan suara hati sampai terisak-isak sendiri. Kata teman sepinggirnya, dilihat kenapa sih orang ini? Oh dia sedang bertaubat melalui perbuatan dan mohon ampunan, keluar air mata, dan air mata yang keluar bukan air mata buaya, tapi air mata yang akan menyelamatkan di akhirat yang akan datang. Halo para mahasiswa, para jamaah, jadi ada berapa yang akan mendapatkan naungan? 7 golongan. Mudah-mudahan kita termasuk yang ada di 7 golongan tersebut. Amin. Kemudian selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, masih ada bahasan kita setelah menerangkan sampai 7. Halo, kemudian kita juga ingin mengungkap ini. Nah ini yang tadi kan yang pertama imamun yang adil. Awas kalau berbicara imam bukan melihat yang di depan masjid. Ini Pak Imam nih gitu ya. Pak Imam ya. Ini Pak Imam ya. Hati-hati ya Pak Imamnya kudu adil. Pak Imam di masjid disuruh adil. Imam itu pimpinan. Dan kalau pimpinan jangan nunjuk orang. Kita juga sebagai pimpinan minimal memimpin diri sendiri. Nah itu, tapi orang suka nunjuk, ini Pak RT ini, pimpinan aku ini Pak RW ini. Nunjuk orang, gak enak nunjuk orang. Udah nunjuk diri sendiri. Kita adalah pimpinan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam afdhalun nas indallahi manjilatan yaumal qiyamah imamun adilun raqiqun wa syarru ibadillah indallahi manjilatan yaumal qiyamati imamihi imamun jairun khirkun. Rasulullah SAW bersabda, lebih utamanya manusia di sisi Allah derajatnya di hari kiamat itu seorang pemimpin yang adil, yang lemah lembut, memiliki kasih sayang. Dan seburuk-buruk hamba di sisi Allah derajatnya di hari kiamat yaitu pemimpin yang dolim dan yang kasar. Halo, jadi yang pertama pemimpin yang lemah lembut. Ya orang tua itu lemah lembut pada anak-anaknya. Jangan main bentak. Anak kecil dibentak-bentak, nanti sedang anak mah kecil dibentak, nanti tambah kecil lagi. Oh jangan itu. Kalau salah, udah kamu sudah salah, jangan berulang lagi ya sayang. Oh gitu. Kalau dosen melihat mahasiswanya salah, salah ya, gak apa-apa, jangan mengulang lagi ya. Semoga Allah kuatkan imanmu. Mantap itu. Ada dosen ini mahasiswa kesiangan, dibentak-bentak. Pertama dia itu kesiangan, kemudian dibentak-bentak, tidak boleh masuk. Berapa kali dosa itu dan berapa kerugian yang diterima oleh mahasiswa itu. Harusnya apa? Subhanallah, kesiangan Pak, ban motor dua-duanya meletus Pak. Untung sayanya nggak meletus, cuman ban motor aja Pak.
dongeng kepada dosen ngomong begitu. Kata dosen, subhanallah kamu masih selamat ya. Ayo kita belajar. Semoga Allah selamatkan dunia dan akhirat. Wih, mantap. Ketimbang diancam-ancam ya. Nah itu tidak akan menjadikan suatu kebaikan. Dan semuanya calon guru, calon orang tua, calon pemimpin. Mari kita berdoa tetap menjadi pemimpin yang adil. Terus yang kedua, halo. Yang kedua, seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah, afna syababahu wa nasyatahu fi ibadatillah. Dia menghabiskan waktu mudanya dan rajin dalam beribadah kepada Allah. Rasul bersabda, innallaha azza wa jalla la ya'jabu minasyab laisat lahu sabwah. Sesungguhnya Allah Ta'ala benar-benar kagum terhadap seorang pemuda yang tidak memiliki sabwah. Maksud sabwah adalah pemuda yang tidak mengikuti hawa nafsu. Dia membiasakan dirinya melakukan kebaikan dan berusaha keras menjauhi keburukan. Namanya apa? Namanya apa? Sabwah. Nah itu. Terus yang ketiga seorang yang hatinya bergantung kepada masjid. Basyiril masyaina fil zulmi ilal masjid bin nur tam yaumal qiyamah. Berbahagialah orang-orang yang banyak berjalan ke masjid dalam kegelapan. Mereka meraih cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Subhanallah. Orang kan suka begini, gak ke masjid gelap jalannya, itu ngomongnya. Gak ke masjid gelap di jalannya. Ya tempuh aja untuk mendapat nanti cahaya di akhirat. Nah kalau sudah temakannya ke situ, segelap apapun ada senter, sejauh apapun ada kendaraan, tidak ada alasan. Langkahkan menuju masjid, dan selalu masjid menjadi tempat dalam aktivitas membina diri dalam kehidupan. Terus yang keempat adalah, nah ini yang keempat, kok balik lagi. Halo, kok di sini nggak yang keempat? 5 menit lagi. Oh iya, mantap. Di sini ada tahun ya. Tahun 1975 di kota Mekah Al-Mukarramah diadakan Muktamar Riyadatul Masjid sedunia. Dalam pertemuan tersebut terungkap bahwa masjid bisa berperan secara optimal apabila memiliki ruangan, peralatan, serta sarana dan prasarana yang memadai. Seiring dengan keputusan muktamar tersebut, maka dibangunlah masjid-masjid yang megah, mewah, kokoh, bahkan memiliki nilai arsitektur bergaya Cina, Eropa, dan India. Halo para mahasiswa UPI, ini yang namanya Masjid Al-Furqan, masjid yang paling indah se-Asia ya. Paling indah, Pak Rektor, ini masjid yang sangat dikenal oleh banyak hamba Allah di Indonesia sudah jelas ya, itu di Asia. Dengan segala keindahannya, dengan segala kemegahan, dengan segala jamaahnya. Kalau Anda ingin ramai melihat berjamaah duhur, itu di Al-Furqan. Di Al-Furqan itu kalau musim-musim kuliah, itu masjid itu penuh itu, Masya Allah. Sampai orang yang keluar itu sendal tertukar dengan sendal orang lain, Masya Allah. Saking banyak-banyaknya. Makanya kalau bawa sendal masuk ke resek, tapi jangan disimpan di mun-munan ya, simpan di tempat yang aman supaya lebih aman lagi. Namun seiring dengan bermunculannya masjid-masjid tersebut, fungsi dan peran masjid yang sebenarnya semakin terkikis serta mengalami pergusuran dan pergeseran, sehingga masjid laksana bangunan kosong yang tiada bermakna. Megah masjidnya tapi sepi dari muatan takwa, mewah masjidnya tapi kosong dari ajaran agama, bahkan besar dan menjulang tinggi masjidnya tapi hanya ramai dengan orang tua dan remaja yang sedang bercanda. Halo, selanjutnya. Nah, selanjutnya lalu apakah yang harus kita lakukan terhadap masjid? Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin.
Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang beriman, amin. Orang-orang yang memakmurkan masjid, orang yang selalu memperhatikan masjid, orang yang hidup dan selalu menjadi masjid tempat yang pertama dan utama dalam hidup ini. Secara eksplisit ayat tersebut menjelaskan tentang kewajiban muslim untuk memakmurkan masjid Allah. Dan orang-orang yang memakmurkan masjid Allah adalah mereka yang beriman kepada Allah, iman kepada hari akhir, mendirikan sholat, serta tidak takut kepada sesuatu selain Allah. Sedangkan orang kafir yang inkar kepada Allah, orang fasik yang suka berbuat dosa, orang munafik yang suka berdusta, tidak mungkin mau memakmurkan masjid Allah. Hal ini sebagaimana dikemukakan Khalid Abdurrahman Al-Aki dalam Sofwatul Bayan Lima'anil Quran, bahwa tidak ada seorang yang mau memakmurkan dan menjaga masjid kecuali orang-orang yang membenarkan terhadap keesaan Allah dan hari akhir, di antaranya kita dan keluarga, insya Allah. Halo, selanjutnya. Nah, ini baru yang keempat nih. Yang keempat, dua orang yang saling mencintai di jalan Allah. Keduanya berkumpul karena Allah dan berpisah pun karena Allah. Hadis mengungkap, qala Allahu azza wa jalla wajabat mahabbati lil mutahabbin piya wal mutajalisin piya wal mutazawirin piya wal mutabadilina piya. Allah azza wa jalla berfirman, wajiblah cintaku bagi orang-orang yang saling mencintai karena aku, orang-orang yang saling bermajlis karena aku, orang-orang yang saling mengunjungi karena aku, dan orang-orang yang saling berkorban karena aku. Ini orang-orang yang saling mencintai. Jadi terus karena Allah, apapun, siapapun, tetap dasarnya Allah, dari Allah, untuk Allah, Allah lagi, terus setelah itu begitu, tidak pernah lepas. Oke, selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang kelima, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik, lalu ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah, fattaqud dunya wattaqun nisa, fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Waspadalah dengan dunia, begitu bahasanya. Waspadalah dengan dunia, begitu pula dengan godaan wanita. Halo. Karena cobaan yang menimpa Bani Israel pertama kalinya adalah karena sebab godaan wanita. Siapa yang digoda? Siapa yang menggoda? Dua-duanya ini ada saling-salingan gitu ya. Hati-hati. Jangan melihat ada wanita cantik dilihat terus ya, sedang di rumah makan terus melihat, jangan begitu, tunduklah. Subhanallah, Allah menciptakan manusia begitu hebatnya, subhanallah sudah gitu. Jangan terus subhanallah subhanallah terus-terusan. Oke. Terus selanjutnya, 6, seorang yang bersedekah dengan satu sedekah lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan dengan tangan kanannya. In tubdus sadaqat fa ni'mahi wa in tuhfuha wa tutuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kamu menampakkan sedekahmu maka itu baik, dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir maka itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Terus lanjutnya, yang ketujuh, seorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi lalu meneteskan air matanya,
ainani la tamassuhuman nar ainun bakat min khosyatillah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Ada dua mata yang tidak disentuh oleh api neraka. Ada berapa? Ada dua mata yang tidak disentuh oleh api neraka, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang bergadang karena menjaga peperangan di jalan Allah. Ada orang yang berbisik kepada saya umur segini kok saya belum bisa meneteskan air mata, Ustaz. Gimana ini saya? Ya terus saja dekati Allah, kata saya, nanti juga akan bisa meneteskan air mata. Nah kata-kata itu sederhana. Akhirnya dia melakukan itu pendekatan dengan takorub, ibadah segala macam. Akhirnya air mata terus dia keluar dengan ingatnya akan dosa-dosa, takut kepada Allah. Kalau berbicara takut kepada Allah, takut akan azab Allah, takut akan siksa Allah, dan takut akan murka Allah. Buah dari ketakutan akhirnya beristighfar. Makanya ketika berdosa 4 langkah yang dilakukan. 1, mengakui kesalahan. Yang kedua, menyesali perbuatan. Yang ketiga, berjanji untuk tidak mengulangi. Dan yang keempatnya, baca istighfar. 1 apa? Mengakui. Kedua, menyesali. Ketiga, berjanji. Keempat, istighfar. Tong diapalkeun. Pokoknya lakukan gitu. Jadi dua mata, ada dua mata yang tidak disentuh oleh api neraka, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang bergadang karena menjaga peperangan di jalan Allah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, Rasul juga bersabda tentang yang banyak mengingat Allah. Idza staiqadar rajulu minal laili wa aiqadha imra'atahu fasallaya rak'ataini kutiba minadz-dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat. Seorang suami yang bangun di tengah malam dan membangunkan istrinya, lalu keduanya salat malam, maka keduanya termasuk laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah. Tapi hati-hati ya, kalau para suami membangunkan istri susah. Jangan macam-macam kata-kata yang diucapkan. Saking susahnya, udah jangan bangun-bangun lagi. Hati-hati itu ya. Membangunkan istri, bangun mah, nggak mau bangun. Udah mah jangan bangun-bangun ya. Gimana ini doanya kurang bagus itu. Atau mahasiswa dengan mahasiswi saling membangunkan, ada kol-kolan ya. Apa tuh namanya? Miskol-miskolan itu ya. Itu ya, jadi subhanallah. Nah, jadi ketika suami istri, nah itu ketika susah, subhanallah ya Allah, semoga engkau bukakan pintu hatinya ya Allah. Udah gitu aja. Anak diajak sholat susah ya Allah. Kenapa susah ya Allah? Saya salah mendidik ya Allah. Buka pintu jalannya yang mudah ya Allah. Jadi semuanya bergantung hanya kepada Allah. Mari kita gunakan kesempatan di alam dunia ini dengan sebaik-baiknya. La tazalu qadama 'abdin hatta yaumal qiyamati hatta yus'ala an umurihi fi ma afnahu wa an ilmihi fi ma fa'ala fihi wa an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu wa an jismihi fi ma ablahu. Kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai gitu. Ya, nanti ketika dibangunkan dari kubur, manusia tidak akan bergeser setapak pun sebelum 4 pertanyaan datang kepada seorang manusia itu. Yang pertama ditanya tentang umurnya, di manakah ia habiskan. Yang kedua ilmunya, di manakah ia amalkan. Yang ketiga hartanya, bagaimana ia peroleh dan di mana ia infakkan. Dan yang kelima masa mudanya, bagaimana ia melaluinya. Oke, nanti PPT dibagikan ya, akan dibagikan insyaallah. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini ada kisah teladan nih, bagus nih kisah teladan.
Kisah Nabi Yusuf sangat patut dijadikan teladan bagi perjalanan hidup manusia. Nabi Yusuf merupakan sosok yang taat kepada Allah dan senantiasa berjalan pada kebaikan. Nabi Yusuf juga merupakan sosok yang cerdas dan jujur dalam hidupnya meskipun mengalami berbagai tantangan. Nabi Yusuf memiliki ketampanan yang luar biasa, maka seseorang akan mudah tergoda dan kesulitan menahan hawa nafsunya. Namun berbeda dengan Nabi Yusuf, meskipun mendapat godaan dan banyak wanita cantik, Nabi Yusuf senantiasa menjaga hawa nafsunya. Nabi Yusuf mampu mengendalikan hawa nafsunya sehingga tidak terjerat dengan godaan setan, rayuan dari banyak wanita. Tidak ia tanggapi, ia justru malah semakin meningkatkan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini terus selanjutnya lagi doa. Doa selalu di akhir pengajian ada doa. Doanya ini doa yang sudah populer. Rabbana ghfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Oke, bareng-bareng baca. Rabbana ghfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Kalau berdoa ajak hati ya, jangan hanya mulut. Oke, sekali lagi. Rabbana ghfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan, yaitu hari kiamat. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikianlah pengajian kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Allah karena kita masih bisa hadir dalam sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berdoa, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada hadirin wal hadirat rahimakumullah yang telah hadir dalam kajian ini. Yang pertama tentu saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Rektor ini yang hadir langsung di Masjid Al-Furqan Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Semoga beliau menjadi pemimpin yang dibanggakan Allah, yang disayangi Allah, sehingga selamanya dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Sivitas Akademika UPI, baik para dosen, para karyawan, para mahasiswa, semua yang terlibat dalam kegiatan di UPI, Sivitas Akademika UPI, semuanya dibanggakan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Majelis Dewan Guru Besar Bapak Profesor Didi Suryadi dan Ibu Profesor Aan Komariah, beliau selalu hadir ini dalam kajian pagi dan menyebarkan PPT kita, menyebarkan flyer kita, berdakwah di tengah-tengah guru besar. Mudah-mudahan para guru besar di UPI dan di luar UPI semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibu Profesor Dr. Tri Indri Hardini MPD, Profesor Dr. Haji Dadang Sunendar, beliau dekan di IPBS yang mempersilahkan menggunakan Zoom untuk kajian ini untuk 1000 orang. Di Pak Rektor kami dari dekan IPBS mendapatkan support dengan 1000 bisa dimanfaatkan, diikuti oleh hamba Allah, dan sekarang yang hadir baru 340-an yang hadir lewat Zoom. Mudah-mudahan ke depan bisa 1000 itu terpenuhi dengan izin Allah. Moga-moga dekan IPBS dan keluarga besarnya menjadi dekan yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala dan selalu sehat walafiat selamanya dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penasehat dan pengurus DKM Al-Furqan yang hadir ini Profesor Juntika hadir dan Profesor Abdus Somad hadir dan kawan-kawan dosen juga hadir.
Semoga semuanya dalam bimbingan ridho Allah Subhanahu wa taala menjadi para pengurus dan penasehat Al-Furqan yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Furqan tempat berdakwah, tempat membina para mahasiswa. Kemudian juga muazin Al-Furqan yang suka memandangkan azan, ikut juga ngaji. Hanya mungkin para pengurus DKM nih masih ditunggu, mudah-mudahan minggu depan halo bisa hadir bersama-sama dalam kajian ini. Kemudian juga para dekan dan direktur UPI juga hadir, insya Allah. Para wakil dekan, wakil direktur, insya Allah dibanggakan Allah. Kemudian juga direktur kemahasiswaan nih, Profesor Dr. Suwatno MSI yang sekarang sedang ke Sukabumi, tetap hadir dalam perjalanan menuju kegiatan pengabdian. Semoga selamat dan lancar beserta dosen-dosen yang lain. Kemudian Bapak Dr. Kiai Jimad Ali juga hadir ini dari bahasa Arab, seorang dosen yang selalu hadir. Semoga lancar segala urusannya. Kemudian juga Pak Dr. Epiana Hikmaduddin, Kaprodi Magister Pedagogik PIP UPI. Wah, ini imamnya pedagogik ini di UPI hadir. Terima kasih Pak Epi, selalu ngajak para mahasiswa biar bangga, bahagia, selamat dunia dan akhirat. Terima kasih. Kemudian Profesor Dr. Haji Rahman MPD, dosen S3 pasca sarjana SPS UPI dan teman-teman para sarjana angkatan 79. Jadi beliau mengajak seangkatan, bukan hanya teman dekat, tapi seangkatan yang sudah jadi anu diajak bersama-sama berdakwah, insya Allah sehat walafiat dan berkah. Sivitas Akademika Uninus, nah ini juga Universitas Islam Nusantara. Di sini ada Dr. Haji Hendi S. Mukhtar, para dosen, para alumni, para mahasiswa, juga Pak Dr. Marwan Uninus juga hadir. Semuanya yang hadir insya Allah berkah dan penuh ridho Allah Subhanahu wa taala, lancar dalam tugas-tugas seharinya. Kemudian kelas doktor BPIP RI. Wah, ini Bapak Masdon, Bapak Sadono, Sri Harjo dan kawan-kawan tidak pernah ketinggalan. Halo, ini dari BPIP. Wih, mantap. Sebelum tugas ngaji dulu biar berkah, katanya begitu, insya Allah. Terima kasih. Kemudian Bapak Profesor Dr. Nana Herdiana dari Sunan Gunung Jati Bandung juga hadir. Terima kasih para dosen, para mahasiswa ikut bergabung bersama-sama, insya Allah berkah. Konsorsium Pendidikan Tinggi dan Cendekiawan Nusantara, Profesor Dr. Haji Supari Muslim MPD, Profesor Dr. Haji Husni Tamrin MH, kemudian Profesor Dr. Nita Kusumawati MSc, dan Dr. Oto Pajarinto MKom juga hadir bersama-sama, insya Allah berkah semuanya. Kemudian Dr. Muhammad Hasan Basri juga hadir ini. Kemudian Pak Zainal Arifin, mahasiswa S3 dari Unsika juga hadir. Insya Allah berkah dengan kawan-kawan dari Unsika, calon doktor yang sedang bingung menyusun disertasi, semoga dengan ngaji lebih lancar insya Allah. Kemudian Bapak Dr. Yapandi dari IAIN Pontianak, Kalimantan Barat. Halo Pak Dr. Yapandi, insya Allah berkah dalam menjalankan tugas sehari-harinya. Kemudian Bunda Sofi dan Majelis Ta'lim Asyukur dari Sumedang juga ikut hadir. Terima kasih. SMA Negeri 1 Gedeg Mojokerto, Ibu Neni Mekawati juga hadir. Terima kasih. Alhamdulillah bisa gabung melalui kajian dari Al-Furqan UPI. Kemudian Sivitas Akademika ULM Universitas Lambung Mangkurat. Nah, di sini Banjarmasin ada Bapak Jainuddin, ada Bapak Sigit Ruswinarsi, ada Bapak Abdul Salam dan Bapak Monri. Semoga tetap dalam bimbingan lindungan Allah Subhanahu wa taala para mahasiswa yang sedang kuliah di UPI. Kemudian keluarga besar KBSA YBSA, ini yayasan dari Cianjur Selatan. Semoga lancar dalam membina masyarakat. Ada di sini ada Ibu Hajah Sobaria, juga keluarga besar Abah Ukik dan Ibu Iyah juga hadir, juga keluarga besar Ibu Hajah Yoyo Surya Kusuma dan keluarga ikut gabung dalam ikut kajian, insya Allah berkah. Seluruh Sivitas Akademika UBK. Nah ini Rektor UBK Bapak Dr. Apoteker Entris. Halo Pak Rektor, hadir selalu? Nuhun, Bro. Iya, sama-sama. Ini Rektor UBK dengan para
Pembantu rektornya, Bapak Ang, Bapak itu semuanya, Bapak Ang Salahuddin Anwar juga dari UBP, nah ini UBP Karawang juga hadir. Bapak Gatot Handoko jamaah masjid dari Darul Irfan SMA Negeri 8 Jakarta juga hadir, terima kasih. Bu Hajah Dr. Endah Hasanah Disdi Kabupaten Sukabumi juga hadir, terima kasih. Bu Hajah Alia Baidowi di sini koordinasi Muhammadiyah ASEAN juga menyebarkan dakwah kita sampai ke ASEAN, insya Allah berkah. SMP Tahfiz Quran Fantastis juga hadir, terima kasih. Pak Babang Robandi dosen dari pedagogik juga hadir, tidak pernah ketinggalan, insya Allah berkah. Ketua Forum Madrasah Swasta Kabupaten Tasikmalaya sekaligus Kepala Madrasah Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya dan dosen pasca sarjana S2 STIE LMPP Suryalaya, Bapak Dr. Kiai Haji Riyad Jamil SPD MM juga hadir, terima kasih. Bapak Sukamto pengawas Kota Depok, nah juga ini hadir, pengawas dari pengawas Kota Depok. Perguruan Tinggi Indonesia Mandiri Jalan Belitung nomor 7 Bandung juga ikut gabung, insya Allah berkah. Sivitas Akademika Sai Sekul, nah ini tadi kita lihat para santri, ada ustadz, kiai ikut ngaji, insya Allah dalam berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala, lancar segala urusannya. Bapak Asdur pengurus PGRI Kabupaten Bandung, terima kasih. Keluarga besar Ikatan Guru Indonesia Jabar, terima kasih. Bapak Ujang Permana DKM Masjid Jami Al Mustofa Desa Cimeong Majalengka, halo dari Cimeong hadir, insya Allah berkah. Bapak Dr. Yayat Sudaryat MTSN 1 Kabupaten Bandung juga hadir, terima kasih. Pak Eka Abdul Hamid, nah ini mahasiswa doktor dari Uninus dan dengan kawan-kawan dari 11 April ini, Ketua STAI 11 April Sumedang, Prodi PAI dan Ekonomi Syariah selalu hadir dalam kajian ini, insya Allah berkah. Kemudian MKKS SLB Jawa Barat juga hadir, terima kasih. SLB Negeri Raharja Tanjung Sari Sumedang juga hadir. SMKN 1 Cilamaya Karawang juga hadir. Bapak Samsudin SPD MM dari STIT NU Pangandaran beserta Yayasan Islam Pangandaran tidak ketinggalan ikut ngaji, insya Allah berkah. Bapak Surya Gandhi dari MGMP IPA MTS Jabar juga hadir, terima kasih. Pak Agus Dario dari Uninus dan Untar Jakarta juga ikut hadir. Ketua DPD HISPI Jabar Pak Jentot Tugiyono MM juga hadir, terima kasih. Universitas CPIB Majalengka, terima kasih. SMP Tahfiz Quran Fantastis, Sivitas Akademika Stebi Bina Esa juga hadir, terima kasih. Sivitas Akademi SMPIT Alpaz, nah ini binaan Bapak Ibu Profesor Aan, insya Allah berkah. Ibu Dr. Suliastrini dari Untan Kalimantan Barat juga hadir, terima kasih. Ibu Siti Horiyah Auria Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok juga hadir, terima kasih. DKM Masjid Al-Falak dan Jamaah Masjid Al-Falak selalu ikut hadir, insya Allah berkah. GOW KBB Bu Deti dan Bu Lia juga hadir. Bapak Unang Sudarma dari Bajna Sukabumi, halo. Pak Dr. Kiai Haji Unang Sudarma dari Bajna Sukabumi juga hadir, terima kasih. Ya, insya Allah berkah. Semoga segala urusan-urusan kehidupan sehari-hari dilancarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian SMK Nur Kausar Budiah juga hadir. Sivitas Akademika IKIP Silawangi Bapak Tamtam Kamaludin, terima kasih. Bapak Dr. Usep Sutarman STAI Yamisa juga hadir, terima kasih. Bapak Profesor Usep Kuswari EPBS UPI dan DKM Baitul Amanah Lembang 2 juga hadir, terima kasih Prof. Semoga lancar dalam kehidupan sehari-hari. Sivitas Akademi Pendikar Pendidikan dan Karakter Pancasila Bapak Riyadi dari Universitas Tanjung Pura Kalimantan Barat, terima kasih Ustadz Riyadi. Bapak Ahmad Sujai Dewan Masjid Indonesia dan Dewan Kemakmuran Masjid Raya Al-Azham Kota Tangerang juga hadir, terima kasih. Bapak Dr. Haji Agil, ini adalah
dekan dari Unsika dan dekan FAI dari Unsika, dan juga mantan dekan Bapak Dr. Sutarjo. Terima kasih Pak Dr. Agil, semoga menjadi dekan dan juga para mahasiswa semua dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Pak Toto Sunarto, Ciputat Jakarta juga hadir, terima kasih. Pak Abu Hoer bersama keluarga besar Balai Besar Guru Penggerak Jawa Barat, Jawa Timur dan NTW. Halo Pak Abu. Assalamualaikum bro. Assalam, sudah hadir, insya Allah berkah. Ibu Popi Dewi Puspitawati, Direktorat SMP Kemendikbudristek juga hadir. Terima kasih, di tengah-tengah kesibukannya insya Allah berkah. Kemudian Bapak Wasimin, Kepala Balai Guru Penggerak Kalimantan Barat. Nah, sekarang hadir, tambah dari sama-sama hadir. Terima kasih, insya Allah berkah. Kemudian Bapak Suka, Kepala Balai Guru Penggerak NTB beserta Bapak Muhammad Irfan. Nah, juga di NTB, insya Allah berkah. Nanti sekali-kali kita ke NTB ya, di sana kegiatan sama-sama. Kemudian juga Ibu Isaris, Ibu Nurhayati, pengawas sekolah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat hadir. Bapak Sudarman, Kepala SLB Negeri Citerep Cimahi hadir, terima kasih. Bapak Ahmadi, Ibu Lestari, Ibu Adelia, Balai Guru Penggerak Jatim juga hadir, ya terima kasih. Bapak Rofik Ali Muhsin, Ketua Forum Komunitas Guru Penggerak Jatim juga hadir. Bapak Cucu Sudarjat, Ibu Kokom Komariah, Ibu Diah Mutmainnah, Balai Besar Guru Penggerak Jawa Barat. Kemudian Bapak Dodi Iskandar, Ibu Manikowati, Ibu Wiwi Akhirul Aini, Balai Besar Guru Penggerak Jawa Tengah, alhamdulillah hadir. Ibu Alfi Lailatin, ini Komunitas Guru Belajar Nusantara Jatim, insya Allah hadir, terima kasih. Ibu Roro Martiningsih, Duta Teknologi SMP Muhammadiyah 1 Surabaya juga hadir. Bapak Ahmad Nur Hadi, SLB Karya Mulia Surabaya juga hadir. Bapak Andi Jemaah Mapire, Bapak Andi Jamal Mapire, Provinsi Pemprov Sulawesi Selatan juga hadir, terima kasih. Bapak Muhammad Novail, Bapak Balai Besar Penaminan Mutu Pendidikan Jatim hadir. Ibu Wihartati, Prodi Animasi SMK Negeri 2 Surabaya juga hadir, terima kasih. Ibu Ine Rahayu, SLB Negeri Cicendo Bandung. Bapak Triantoro, Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang Jasa Kemendikbudristek juga hadir. Hadir, halo, yang disebutkan barusan insya Allah selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak Cucu Sudarjat barusan udah ya, dari Jawa Barat. Bapak Sudarjat, Ibu Kokom Komariah, Ibu Diah Mutmainnah, Balai Besar Guru Penggerak Jawa Barat juga hadir, terima kasih. Bapak Dodi Iskandar, Ibu Manikwati udah juga hadir. Ibu Alpi Lailatin udah hadir, Ibu Roro dan kawan-kawan yang juga ikut hadir. Kemudian juga Ibu Alpanul Hasanah, SMA Negeri 1 Pakem juga hadir, Sleman Yogyakarta. Ibu Ana Isro Iliyah, Ibu Ana Isro Liani, narasumber berbagai praktik Balai Kurikulum Merdeka SMK Negeri 3 Malang juga hadir, terima kasih. Bapak Dr. Haji Eden Burhanuddin, MPDI, Kepala Sekolah SDN 090 Cibiru, terima kasih. SMP PGRI Cidahu hadir. Bu Nung Widaningsih Mande Cianjur, Bu Dia Kepala Sekolah SDN 246 Marga Cinta, Ibu Imas Pengawas SMA Disdik Provinsi Jabar, kemudian SMA Angkasa 1 Kalijati, Bapak Dudi Unisa dari DMI Kuningan juga hadir, terima kasih. Ibu Ida Latifah dan dari SDN Ciputri Kecamatan Mande Cianjur, Ibu
Hartiningsih Kepala Sekolah SDN Salagedang juga, Ibu Cucu Suciana Kepala Sekolah SDN Ciangsana Mada Cianjur, Bapak Syaprol Makmun dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor calon doktor, semoga lancar. Ibu Cucu Suciana, kemudian Ibu Nur Hasanah Kepala SDN Ciandam Kecamatan Mada Cianjur, Ibu Imas Mariati Pengawas Sekolah Disdik Jawa Barat, Bapak Iwan Disdik Jabar, Ibu Raden Roro Martiningsih Duta Teknologi Jawa Barat. Dan juga yang terlewat tadi ada Pak Dr. Yani dari ITB juga hadir, terima kasih. Kemudian yang hadir juga kawan-kawan, teman-teman dari berbagai daerah, terutama pengurus DKM Darussalam PHI, Bapak Hadi MBA juga hadir. Semoga semuanya berkah dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri dengan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan segala upaya kita, rencana kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa barik wa sallim amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fiddin waghfir lana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Semoga para mahasiswa dari asrama putra dan putri UPI yang ikut kajian gabung dalam kegiatan ini menjadi para mahasiswa yang cerdas, yang beriman dan bermoral dan berakhlak karimah, sehingga pulang ke kampung masing-masing dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya ingin keluar mendahului kawan-kawan karena ada kegiatan lain. Mohon maaf, mudah-mudahan kita bertemu pada Ahad yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.